pagi anak-anak. Aduh, sudah lama nih tidak berjumpa dengan kalian. Ibu tuh sangat kangen banget nih. Aku juga kangen banget. Kita kangen, I love you. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Untuk ketua kelas bisa menyiapkan doa pada pagi ini ya. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini yang tidak berangkat siapa aja? Atika. Terus? Agus, Bu. Agus. Ya, terus siapa lagi? Banyak yang Undangan. Umrah, Bu. Masya Allah. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak hari ini kita akan mempelajari apa? Apa Bu? Nah, sebentar ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari teks eksplanasi. Kalian pernah dengar nggak apa itu teks eksplanasi? Belum, Bu. Apa itu? Oke. Nah, Ibu akan berikan contoh. Nah, kalian tahu nggak yang gambar sebelah kanan itu apa? Langit. Langit. Nah, yang sebelah kiri itu apa? Banjir. Nah, kalian pernah nggak berpikir kenapa terjadinya pelangi setelah hujan? Kalian pernah berpikir seperti itu? Enggak pernah, Bu. Kalian itu terlalu banyak halu kalau ada bidadari itu sebenarnya tidak terjadi ya anak-anak. Nah, untuk nah, kalian juga pernah nggak berpikir tentang bagaimana sih kok ada banjir setiap musim hujan tiba? Nah, jadi teks eksplanasi itu menjelaskan tentang kenapa sih fenomena-fenomena alam itu terjadi. Nah, bukan hanya fenomena alam, tetapi ada juga fenomena sosial, budaya, dan juga alam. Nah, selanjutnya, ya, teks eksplanasi itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti penjelas. Nah, sebuah teks eksplanasi itu adalah cerita yang menjelaskan suatu fenomena. Nah, ini pengertian yang lebih jelas lagi, yaitu adalah teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya secara faktual dan ilmiah. Nah, melalui hubungan sebab dan akibat. Nah, fenomena alam itu biasanya terjadi karena apa? Nah, kayak pelangi itu. Kayak pelangi tadi itu sebabnya karena apa? Kenapa ada munculnya pelangi? Nah, terjadi karena ada hujan yang mengenai sinar matahari dan juga banjir. Kenapa sih terjadi adanya banjir? Nah, karena kadang sampah yang menumpuk. Terus apalagi? Jalanan rusak. Terus penebangan hutan. Bagus. Nah, itu kalian sebenarnya ketika berpikir seperti itu sudah melakukan sebuah eksplanasi. Nah, selanjutnya ada tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi adalah memberikan pemahaman yang jelas, faktual dan sistematis kepada pembaca terkait fenomena yang telah kalian buat. Misalnya tujuannya itu untuk membuat pembaca itu paham bagaimana sih terjadi proses suatu kejadian. Nah, selanjutnya ada
Pernyataan umum adalah bagian pembuka menyajikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, contohnya misalnya banjir adalah suatu fenomena alam yang terjadi ketika hujan sangat deras. Nah, itu contohnya seperti itu. Pernyataan umum itu terjadi pada bagian awal cerita. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Belum. Lanjut ke Istirahatnya kapan? Nanti nanya ya. Nah, ini masih jam berapa? sebentar ya, kok ini ada. Anas bu. Nah, tadi itu ada sebentar ya. Kenapa sih? Nah, Yang kedua ada deretan penjelas. Nah, bagian ini itu menunjukkan kronologis proses terjadinya hujan secara rinci ya. Bisa dipahami? Bisa. Deretan penjelasan itu isi mengenai sebuah cerita teks eksplanasi tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya ada simpulan dan interpretasi itu adalah penutup. Jadi sebuah cerita itu pasti ada kesimpulan dan penutup. Nah, itu bagian termasuk struktur teks eksplanasi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu yang pertama ada ilmiah. Ilmiah itu artinya teks tersebut berisi tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua ada logis dan teoritis. Nah, ceritanya tersebut masuk di akal kita sebagai pembaca. Dan yang ketiga ada faktual. Ceritanya itu benar-benar terjadi, tidak dibuat karang-karang atau dibuat seolah-olah kita mengarang cerita tersebut. Berarti cerita teks eksplanasi itu berupa faktual atau fakta. Dan yang terakhir ada informatif. Informatif itu adalah pemahaman, memberikan informasi kepada pembaca bahwa kita tahu terjadinya suatu proses alam itu bagaimana, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Ibu memiliki sebuah permainan. Apa tuh? Ya, yang di sini yang mau maju siapa? Aku. Cara mainnya gimana? Ya, bentar, maju dulu, baru Ibu akan jelaskan. Aku mau. Siapa? Nela. Oke, Salsa sama Nafisa ya, boleh maju ke depan. Maju. Mau ikut. Nel, jajannya bagi dua ya. Enggak mau. Aku mau tuh. Nah, ini tuh Ibu sudah menyiapkan sebuah cerita yang terpotong-potong. Ceritanya itu tidak terstruktur. Nah, bagaimana sih kalian bisa membuat cerita itu menjadi bagus? Nah, coba kalian masukkan cerita ini yang terpotong-potong ini ke dalam amplop yang sudah disediakan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pernyataan umum itu bagian apa, dan yang kedua ada deretan penjelas itu pada bagian apa, dan ketiga ada interpretasi atau kesimpulan itu pada bagian apa. Yuk, bisa dimasukkan. Nanti kalimatnya ya, Bu ya. Ya, kalimatnya bisa dimasukkan ke dalam amplop. Bisa aku ya, Bu ya. Iya. Ada pertanyaan nggak mengenai teks eksplanasi? Yang belum maju ini bisa bertanya ya. Sembari menunggu teman kita untuk menyusun cerita teks eksplanasi. Sudah? Udah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangannya kepada teman-teman kalian yang sudah mau maju ke depan. Oke, silakan boleh duduk. Dapat itu ya, Pak. Nah, selanjutnya untuk melanjuti media ini kita akan buat kelompok ya, anak-anak. Nah, kelompoknya itu sesuai baris aja ya. Ya. Ibu akan membagikan lembaran untuk yang bisa kalian kerjakan. Satu baris, satu kelompok ya, anak-anak. Oke, Ibu. Coba lihat.
Stella tidur. Lihat. Iya, Bang. Satu apa? Ayo, yang sudah dikerjakan boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian per kelompok. Ayo yang sudah. Ayo silahkan maju ke depan. Ayo silahkan dibacakan kepada teman-teman kalian apa hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan. Ayo silahkan. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami, saya akan membacakan yang hujan. Hujan adalah fenomena alam berupa jatuhnya butiran air dari langit ke permukaan bumi. Fenomena ini Ayo sangat anak-anak penting bisa didengarkan ya. menyuplai air bagi tanaman dan manusia. Awalnya, panas matahari menyebabkan air di laut dan sungai menguap ke udara. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Uap air tersebut kemudian berkumpul di langit dan berubah menjadi awan hitam yang tebal karena suhu udara yang dingin. Karena awan sudah terlalu berat dan tidak sanggup lagi menahan air, maka butiran-butiran air pun jatuh ke bumi sebagai hujan. Jadi, hujan merupakan siklus alam yang teratur. Kita harus bersyukur karena hujan menjaga ketersediaan air bersih di bumi kita. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami, yaitu fenomena pelangi. Pelangi adalah fenomena optik dan meteorologi berupa cahaya warna-warni paralel yang tampak di langit. Fenomena ini biasanya terlihat setelah hujan turun saat matahari masih bersinar. Proses ini dimulai ketika sinar matahari melewati tetesan air hujan yang ada di atmosfer. Cahaya matahari tersebut kemudian dibelokkan atau dibiasakan oleh tetesan air. Saat cahaya dibiaskan, warna-warna putih matahari terurai menjadi spektrum warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian cahaya tersebut memantul di dalam tetesan air dan keluar kembali sehingga menciptakan lengkungan warna-warni yang kita lihat di langit. Oleh karena itu, pelangi hanya dapat dilihat jika posisi pengamatan berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakangnya. Fenomena ini membuktikan betapa indahnya hukum fisika di alam semesta. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan dalam duduk. Terima kasih, Bu. Nah, sebelum kita melanjutkan evaluasi, nah kalian harus paham ya, apa itu eksplanasi itu adalah cerita yang berisi fakta. Ceritanya itu berupa fenomena alam, sosial maupun budaya. Nah, nanti untuk melanjutkan tugas di rumah, kan di setiap kelompok sudah saya bagikan kertas itu. Nah, di belakang itu ada bagian C untuk kalian isi di rumah masing-masing ya. Sampai sini ada yang bisa ditanyakan?